Selamat pagi sobat rekan-rekan dimanapun berada, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat. Baik, langsung saja sobat, kita lanjut di part 3 ya sobat ya. Untuk kabel perkabelan ini sobat ya. Nah ini yang dari secure ya sobat ya. Untuk kabel CCTV-nya dua fungsi juga ya sobat ya. Walaupun awal mulanya beliau di kabel ini biasanya untuk yang CCTV analog, namun karena ada kabel powernya untuk dapat juga untuk CCTV yang digital yang non analog gitu sobat ya. Jadi serbaguna lah sobat kabelnya ini. Ini jacknya untuk yang ke audio video, yang koaksialnya ini yang kabel powernya seperti ini sobat. Nah biasanya kan masuk ke CCTV-nya. Nah ini ya sobat ya. Nah ini masuk ke sini. Terus kemudian yang satu untuk powernya ke sini. Gitu ya sobat ya, biasanya ke sini. Itu sobat. Oke. Terus kita taruh di sana dulu sobat agar tempatnya lebih leluasa sedikit ya sobat ya, sedikit leluasa. Kemudian kita ke kabel ini sobat, kabel jaringan itu ya sobat ya, kabel jaringan. Nah ini sobat, kabel jaringannya sudah ada yang terbuka gitu ya sobat ya. Ini kalau ini kabel antena sobat, kabel koaksial ya, kabel koaksial biasa ya, yang ukuran biasa biasanya. Nah ini untuk yang kabel jaringan komputer biasanya sobat ya. Itu nah ini kebetulan dari Belden ya sobat ya, Belden kabel data twist S5E 5158 3A. Ya ini ya sobat ya, Belden Verified. Nah, dalamnya itu seperti ini sobat ya. Nah, kawatnya tunggal mono, tapi ini sobat, walaupun mikro kecil tapi ini kaku gitu ya sobat, kaku kok, kuat gitu ya. Nah ini kuat. Nah biasanya kabel ini kami gunakan buat mengerapi kabel juga ya sobat, untuk mengikat kabel, untuk gulung kabel biasanya kami menggunakan kabel ini. Kalau semuanya sudah nggak terpakai, kabelnya sudah ini, ya sudah kami gunakan untuk dibuka. Terus isinya kan banyak sobat, ini ada berapa isinya, banyak nih, hijau dengan putih, terus orange dengan putih juga ya sobat, ini sepasang sobat, biru dengan putihnya juga, terus coklat dengan putihnya juga. Nah, dalamnya seperti ini sobat. Terus kemudian konektornya seperti ini. Ini masangnya dengan tang khusus ya sobat, tang khusus kabel untuk bikin kabel jaringan. Terus nanti dicek dengan alat ceknya bahwa sudah pas di posisi konektornya enggak. Nah, itu sobat. Ini dari Belden. Kemudian ada dari apa ini sobat, yang satunya nih. Ini dari Belden juga kelihatannya sobat ini. Oh iya, ini juga Belden sobat ya, ini Belden. Nah ini kabel untuk jaringan komputer, CPU ya biasanya sobat. Terus kemudian yang ini dari, oh ini Belden juga sobat, ini Belden. Oke, ini kabel komputer seperti ini sobat. Kita bedakan dengan yang CCTV sobat, supaya lihat perbandingannya. Nah, lebih kecil yang ini ya sobat, yang kabel jaringan komputer ya, tapi beliau lebih kaku sobat. Ini juga kaku tapi nggak sekaku yang kabel Belden jaringan ini ya. Nah itu seperti ini sobat. Terus kemudian oke ya sobat, ini kita terusin dulu untuk Belden. Nah kalau yang ini lebih kecil ya sobat ya. Nah ini kabel apa ya, ini kedua ya, kabelnya cuma dua ya. Nah ini mungkin kabel untuk ini, untuk mesin atau apa, mesin kecil mungkin itu ya sobat ya. Ya ini kalau ini kabel antena ya sobat ya, kabel antena yang keluaran dari mana, ini polos sobat, polos. Ini ada, oh ini ada yang dari federal ini sobat, federal tapi disambung dengan yang polos apa ya. Ya ini juga ada tulisannya tapi udah agak
tidak terlihat sobat. Nah ini yang kitani sobat. Kalau yang biru-biru biasanya lebih kecil sedikit daripada yang kitani sobat. Nah, biasanya kami menggunakan yang kitani ya. Ini kitani coaxial cable SC strip 2V RG 75 ohm special edition made in Indonesia. Nah, ini biasanya lebih gede sobat daripada yang kabel antena yang biasa yang biru-biru sobat. Nah, ini dimensinya lebih gede dikit sobat. Nah, gitu ya sobat ya. Terus ini ada yang dalamnya dibuka nggak? Coba kita buka sedikit ya sobat ya. Ini sobat. Ini dari aluminium ya sobat ya, bukan dari tembaga ya. Kemungkinan dari aluminium sobat ini. Dari serabutnya warna putih silver, biasanya aluminium sobat. Kalau yang ini kan tembaga ya dari kitani ya kebetulan ya. Kalau yang biru polos ini dari aluminium kelihatan sobat. Terus kemudian untuk yang bagian tengahnya ini ada satu kabel mononya ini juga kecil. Kalau yang dari kitani ini kabel tengahnya agak gede sedikit sobat. Nah, kita coba buka ya sobat ya. Pembungkusnya juga kuat sobat. Biasanya kalau kabelnya sudah SNI, terus kabelnya ini penutupnya juga kuat sobat, keras gitu ya, atas gitu ya sobat, kuat. Nah ini sobat lebih kaku sekali yang bagian dalamnya. Kalau yang ini agak terlihat ya sobat ya, mungkin kecil sekali sih memang yang ini. Nah ini di tengah-tengah yang putih ini ada kabel satu kecil. Lah ini bedanya lebih gede ya sobat ya untuk yang kitani, untuk antena. Nah, biasanya dengan serabutnya lebih banyak. Ini yang sama yang ini perbedaannya lebih banyak, serabutnya lebih jernih biasanya sobat, karena jalan lalu lintas sinyal audio videonya lebih leluasa, lebih lebar gitu sobat. Jadi biasanya lebih jernih untuk tampilan di layarnya TV-nya. Nah ini sobat ya, ini ada yang aluminium, malah terlihat sobat, aluminium warnanya silver. Oke, ini polosan ya sobat, polos. Kemudian kalau yang ini, ini kita vaksin dulu sobat. Terus ini juga iya sama, kita taruh. Oke. Terus berikutnya ini sobat, untuk kabel ini kabel untuk ini kabel bintiknya ya sobat ya. Kabel bintiknya serabut, tapi agak tembaga ini ya sobat ya, terlihat tembaga, terus agak kaku sedikit ya sobat, lebih kaku gitu ya. Biasanya kalau lebih kaku ini sobat, agak lebih kuat dikit gitu ya biasanya sobat. Ini juga kaku juga sobat. Yang ini Eterna, ini kabel bintik. Ini juga Eterna kelihatannya ya. Nah ini Eterna, gede sobat. Ini tinggal ukurannya, tulisannya kecil sobat, di bodinya ini ada tulisannya tapi kecil, harus kecil, mikro tulisannya, ada mereknya. Ini ukuran berapa ini? Ini 1,5 sobat, ini 1,5 mm ini untuk yang pangkat 2 ya sobat, untuk ini kabel bintik biasanya untuk instalasi di motor maupun mobil ya sobat ya. Disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya, untuk besaran ukuran dimensi kabelnya gitu sobat ya. Nah itu monggo. Kemudian ini ada, ini biasanya untuk instalasi di plafon ya sobat. Ini sobat, kabel ini biasanya dalamnya kan bentuknya seperti ini sobat. Ini kebetulan ya, yang dari
Nah ini pembungkusnya, ini yang dari Eterna nih ya sobat ya. Ini Eterna pembungkusnya itu juga kuat sobat, alot gitu ya sobat, liat gitu ya sobat. Jadi materialnya juga, tuh sobat, ini disobek itu dengan tangan sulit sobat. Jadi memang ya ini juga harapannya juga lebih kuat lagi ya sobat, untuk menahan panas dari arus listrik gitu ya, yang ditimbulkan dari pergerakan arus listrik ke positif ke negatif muter terus gitu ya sobat ke mesinnya. Itu harapannya dengan pembungkusnya juga kuat ya, menahan panasnya juga kuat. Ini dari yang Kitani juga, ini yang Kitani ini juga tuh sobat, kuat juga sobat. Nah di kita sobek itu agak sulit sobat. Nah itu biasanya juga kualitas kabelnya baik gitu ya sobat, mumpuni gitu ya sobat. Ini juga yang bagian dalam ini ya, bagian di kabelnya juga kita tarik putuskan agak kesulitan sobat. Ulet gitu ya sobat, kuat gitu, lihat gitu ya, kuat ini. Nah itu sobat, nah, ini kabelnya, ini yang Kitani nih sobat ya. Ini juga agak kaku juga sobat. Nah, kaku juga. Oke. Terus kemudian ini kabel-kabel ini ya sobat ya, yang bawaan dari kabel gulung roll gitu ya, yang diputus di jalan, dimakan tikus itu sobat, di kerikiti tikus. Jadi terus akhirnya kita upgrade sekalian, kita servis. Nah ini bawaannya segini sobat, kita upgrade lebih gede sedikit gitu ya sobat. Oke. Walaupun di upgrade lebih gede ya, juga kita harus perhitungkan, kalkulasikan untuk digunakan untuk untuk arus listriknya, beban listriknya juga harus diperhitungkan juga ya sobat. Walaupun sudah di upgrade, dibesarkan ya, terus bukan tetap harus disesuaikan dengan kemampuan kapasitas kabelnya itu ya sobat ya. Jangan diberikan kapasitas beban listrik yang berlebihan, itu amit-amit ya, jangan ya sobat ya. Lebih baik lagi malah kabelnya kekuatannya semuanya lebih 2 kali lipat dari daya listrik yang digunakan. Kabelnya kekuatannya 2 kali lipatnya, itu ya 200%-nya. Itu lebih baik lagi ya sobat ya, lebih optimal gitu ya untuk menahan. Nah ini kabel ini ya sobat, mono yang tadi ya. Oke, ini. Nah ini kan ada 3 kabel ya sobat, kuning ya, kuning itu biasanya untuk ground, merah dan hitam. Terus kutub positifnya biasanya merah, yang kutub negatifnya biasanya hitam. Itu ya sobat ya. Ini untuk kabel ini kita taruh ini dulu, kita kumpulin sini aja. Nah terus ini ada kabel yang biasa untuk listrikan ya sobat ya. Kami juga pernah gunakan juga untuk kabel ini sobat, kabel sambungan bornya ya sobat ya, sebelum di upgrade ya. Adanya waktu itu ini ya, persediaannya belum ada yang bulat ini ya, kami menggunakannya ini sobat. Pernah sobat, untuk beberapa waktu sementara lah itu. Terus kemudian ini ini kabel-kabel yang kecil juga ya sobat ya, ada yang ini kabelnya mirip dengan ini kabel untuk yang kecil ya, untuk kapasitas kecil juga ya sobat ya. Kapasitasnya disesuaikan dengan kemampuan kabelnya. Ini untuk lampu lilin kecil gitu ya sobat ya. Nah, ini kabelnya juga kecil. Oke. Terus kemudian ini sobat, ini kabel-kabel kecil juga sobat. Oke, ini kabel kecil, ini juga iya. Ini sempit. Nah ini ada juga kabel kecil lagi ya sobat ya, mono tapi serabut tapi kecil. Nah ini juga ada sobat, seperti ini. Dan ini bawaan dari kabel roll kotak ini sobat, sebelum kami upgrade ya. Ini bawaannya ini. Nah ini sekitar ini. Terus kita upgrade menggunakan Kitani yang sekitar ini sobat. Nah kurang lebihnya agak besar sedikit ya sobat daripada yang bawaannya. Nah ini
Ini kemungkinan juga putus di jalan sobat, kami belum cek lebih ini ya, lebih dalam ya. Kemungkinan juga ini putus di jalan, akhirnya kita servis, kita upgrade sekalian itu. Terus kemudian ini ada kabel serabut ukuran berapa ini sobat? Oh, 1,5 sobat. Ini ukuran 1,5, kebetulan juga dari Eterna CU PVC strip 1 2 kali 1,5 pangkat 2 gitu ya, 300 strip 500 volt NYMHY. Nah, ini ya, coba dengan yang Eterna 0,75 ya sobat ya. Ini yang 0,75. Nah, ini perbedaannya sobat. Nah, yang ini aja. Kalau ini kan sudah dipilin ya sobat, sudah double. Kalau yang sebelah sini belum. Nah, ini. Kalau yang itu kan sudah di double gini, terus dipilin lagi, diputer. Nah, ini 1,5 dengan 0,75 sobat. Nah, perbedaannya terlihat ya sobat, lebih gede ya, sedikit lebih gede juga ya untuk yang 1,5 dengan 0,75. Ini warna tembaganya tembaga kemerahan ya sobat ya, Eterna ini. Oke, kemudian kita ini yang HDMI tadi ya sobat ya. HDMI ada yang pakai serobong bungkus, ini ada yang warna hitam biasa sobat. Biasanya kalau kabel HDMI-nya lebih besar gitu ya, biasanya lebih jernih sobat. Ya mirip dengan kabel antena sobat ya, karena kan fungsinya hampir sama ya sobat, mengirim sinyal audio maupun video gitu sobat. Cuman colokannya HDMI yang kekinian ya, istilahnya zaman sekarang kebanyakan HDMI colokannya. Modelnya seperti ini. Kabelnya kalau lebih besar biasanya lebih jernih juga untuk TV LED-nya itu ya sobat. Nah, ini kemudian kita lihat, nah ini ada kabel power ya sobat ya. Ini ada kabel apa nih? Ini MOS, terus kemudian ada kabel sambungan untuk USB-nya ya sobat ya. Kabel bentuk colokan USB. Nah, ini juga karena rata-rata sekarang kabelnya untuk mouse-nya itu agak nggak begitu panjang ya sobat, karena mungkin didesain untuk laptop gitu ya sobat ya. Sedangkan kadang-kadang kita gunakan untuk CPU yang CPU-nya di bawah, panjangnya kurang sobat. Akhirnya kita gunakan tambahan kabel sambungan ya sobat ya untuk mouse-nya. Nah, ini seperti ini juga sobat. Nah, ini juga sama ya sobat, konektornya ya di dalam ya. Ada 4 konektor, pin konektornya kuningannya, pinggir kanan kiri biasanya kutub positif negatifnya, yang tengah kutub untuk datanya ya, kabel data sirkulasi untuk lalu lintas datanya. Nah, itu kemudian di sini ada kabel power sobat. Nah, ini ada kabel power. Nah, ini kabel apa ini? Ini kabel yang power CPU ya sobatnya, ada 3 ya. Ini colokannya kami simpan, kalau semuanya dibutuhkan tinggal disambung lagi dengan kabel yang setara gitu sobat, terus dikasih colokan jack, langsung bisa digunakan. Ini kan colokannya khusus biasanya untuk ke power supply komputer ya sobat ya, CPU. Nah, ini ada kabel groundnya yang kuning strip hijau, ini kabel grounding ya. Nah, ini kabel ini lagi beda lagi ya sobat, biru sama coklat sobat ya. Yang coklat ini kutub negatifnya ya sobat ya, yang birunya kutub positifnya. Nah, ini seperti ini sobat. Oke, terus ini juga ada kabel power yang kecil-kecil ya sobat ya, yang pipih ini. Pipih kecil biasanya untuk printer gitu ya sobat, biasanya untuk printer ini kabelnya, pipih kecil. Oke, terus kemudian ini juga masih ada ini. Nah, ini kabel power kecil-kecil untuk colokan. Nah, ini ada kabel yang power untuk ke CPU ya sobat ya, sama ya, masih ada persediaan 2 sobat. Bisa juga digunakan
jadikan extension seperti ini lagi ya dapat ya sobat ya, tapi kalau persediaannya tinggal 1 atau 2 ya jangan ya sobat ya. Ini benar-benar untuk komputer gitu ya. Kalau masih agak banyak bisa digunakan, dapat digunakan di modif untuk extension kecil, masukkan di tas kecil untuk nyonya biasanya cukup itu ya sobat ya. Untuk laptop 2, handphone 2, ini kabel power komputer sobat. Kemudian ini juga ada yang ini, kayak ini kabel power juga. Nah, macamnya juga banyak ya sobat ya. Ini lebih besar sedikit sobat. Nah, ini sama ini lebih besar ini sedikit sobat. Tapi pembungkusnya ini juga belum tentu kabel di dalamnya kawatnya lebih besar, tapi biasanya lebih besar sobat. Tapi kalau untuk lebih jelasnya ya harus dibuka pembungkusnya, kabel tembaga di dalamnya lebih besar atau lebih kecil. Biasanya gitu ya sobat ya. Harus dilihat juga untuk memastikan. Kemudian multitester ya sobat. Multitester itu ya wajib ya sobat ya, penting untuk ketika untuk kelistrikan segala macam kita seyogianya punya ya sobat ya, ada untuk multitester untuk pengecekan segala macam. Terus kemudian untuk kabel ini sobat, ini kita taruh dulu. Nah, ini kabel yang itu buat kemarin ya sobat ya, di upgrade ya. Nah ini oke, udah masuk. Terus nah ini ada kabel yang kekinian gitu ya sobat ya, untuk charger handphone kekinian itu biasanya sekarang menggunakan yang agak besar-besar sobat. 6 ampere loh sobat, cukup besar loh sobat, ini 6 ampere. Ini 120 watt power maksimalnya, 6 ampere juga sobat. Cukup besar ya sobat ya, 6 ampere. 6 ampere. Ini satu kabel tapi ada colokannya beberapa ya sobat, colokan C, mikro sama apa lagi gitu ya. Ini 3, ini kabelnya yang seperti ini sobat. Ini lagi cukup ngetren ya sobat saat ini ya. Harapannya dengan kabelnya lebih besar, dengan chargernya juga fast charging ya, harapannya lebih cepat ngisi penuh baterainya dari handphone gitu sobat. Nah ini colokannya ada 3 bentuk colokan, C besar, mikro sama apa lagi nih sobat. Nah ini terus kemudian ada yang warna maaf sobat, ada yang warna biru, ada yang warna putih, terus kemudian ada juga yang ini ya sobat. Nah sebentar sobat. Nah ininya dari besi stainless, ada juga yang dari plastik cuman di finishing catnya silver gitu ya sobat. Nah ini juga sama sobat, dari ujungnya juga ada yang stainless, ada yang plastik tapi di cat silver sobat. Nah ini kabel yang biasa kami gunakan ya sobat ya. Dan itu memang membantu ya sobat, ketika pengecasan agak lebih cepat. Terus kemudian ini apa nih sobat? Ini kabel power sobat, ini kabel power ini sama nih. Ini kabel power sama kabel untuk ke printer sobat. Nah, kabel data printernya. Yang ini kabel data printer. Nah, kalau yang ini kabel powernya. Jadi ada 2 kabel ya sobat untuk printer ya. Nah, ini sobat. Colokannya berbeda-beda tapi sebenarnya fungsinya ya, mekanisme sistem kerjanya hampir sama ya sobat ya. Nah ini juga ada yang seperti ini sobat. Nah ini kalau beli yang variasi biasanya ini sobat lebih panjang, ada yang lebih panjang sobat. Nah ini bentuk colokan itu untuk printer sobat, dan spesifik sekali ya sobat ya. Untuk printer ya spesifik juga untuk printer gitu sobat. Nah ini juga sama. Nah ini bentuknya, nah colokannya sobat. Kadang-kadang berbeda printer juga colokannya sama apa berbeda. Sama ya sobat, untuk kabel yang datanya ini hampir sama. Kalau kabel powernya ya jelas sama ya sobat ya, biasanya colokannya juga sama. Oh sama sobat, ini kabel printer gitu ya sobat ya, kabel data printer sama kabel power printer ini oke. Terus ini kabel-kabel kecil ya sobat ya, untuk audionya. Nah ini kabel audio
kabel audio kecil-kecil ini. Oke, ini juga sama. Wah, ini jatuh ini apanya, USB. Oke, terus ini ya tadi ya sobat ya, ini juga ada kabel headset juga sama sobat. Di dalamnya kecil gitu, mikro gitu ukurannya ya sobat ya. Terus ini ada kabel audio sobat untuk di sound system di mobil biasanya. Nah, serabutnya itu sobat lebih lembut gitu ya sobat ya. Biasanya juga menggunakan serabutnya aluminium. Biasanya aluminium, ada juga yang tembaga ya sobat. Ini juga seperti ini. Nah, ini juga sobat. Ini sobat, ini agak biasanya untuk subwoofer lebih besar sobat. Di sound system di mobil itu ya. Nah, ini yang subwoofer itu lebih besar. Nah, ini tembaga. Nah, ini loh sobat, kabel audio video itu kabel tembaganya lembut, mikro, kecil-kecil gitu ya sobat, dan lebih lembut, lebih enggak kaku, lebih lunak gitu ya sobat. Jadi biasanya untuk kabel audio video biasanya seperti ini sobat. Nah, ini juga sama, ini juga sama, colokannya seperti ini sobat. Oke sobat, rekan-rekan, berhubung durasi, kita lanjut di part berikutnya sobat ya, untuk kabel listrik untuk mesin las itu ya sobat ya. Sebentar sobat, kita sambung lagi. Mudah-mudahan bermanfaat sobat. Terima kasih.